Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai magnet. Nah, di sini ada diagram atau skema tentang kemagnetan. Kita nanti akan belajar mengenai sifat magnet, bahan magnetik, elektromagnetik, dan gaya Lorentz ya. Sebelum masuk ke semua ini, kita masuk dulu mengenai tentang magnet. Nah, apa itu magnet? Jadi magnet itu adalah bahan-bahan yang memiliki sifat kemagnetan. Sekali lagi, magnet adalah bahan-bahan yang memiliki sifat kemagnetan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita, magnet itu ada di dalam dipakai atau digunakan di bel listrik, kemudian perangkat telepon, kemudian ada juga di mainan anak-anak. Nah, itu di dalamnya ada magnet dan masih banyak lagi ya. Jadi di sini magnet adalah bahan-bahan yang memiliki sifat kemagnetan. Kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang memiliki daya magnet terbesar. Nah, ini. Kemudian yang kedua, benda ada yang dapat ditarik oleh magnet dan juga ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, ini contoh benda yang ditarik oleh magnet, misalnya ada paku, besi, baja. Makanya benda ini disebut sebagai benda magnetik. Ada pula benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya pensil, kertas, mika, kayu, itu kan tidak bisa ditarik oleh magnet. Makanya masuk kategori benda bukan magnetik ini ya. Nah, kemudian berdasarkan kuat lemahnya gaya tarik magnet pada suatu benda dibedakan ada 3. Kategori ke-1, benda ferromagnetik. Ini awalannya ferro. Jadi benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Apa saja? Contohnya, ini ada baja, ada besi, ada nikel, ada kobalt. Jadi baja, besi, nikel, kobalt ini masuk ferromagnetik. Yang kedua, ada benda paramagnetik. Ini adalah benda yang ditarik oleh lemah, ditarik dengan lemah oleh magnet. Bisa menarik magnet tapi gayanya lemah. Ini ada contohnya, ada platina, aluminium, dan mangan. Yang ketiga ada diamagnetik. Ini adalah benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya bismut, timah, perak, dan emas. Jadi dia tidak bisa ditarik atau ditolak oleh magnet. Ini berdasarkan kuat lemahnya. Ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kemudian bahannya sekarang. Bahan magnetik. Jadi bahan magnetik nanti tentu saja bahannya ini bisa ditarik oleh magnet. Bahan magnetik dibedakan menjadi 2. Ada magnet keras. Ini adalah bahan yang sangat sukar menjadi magnet, tetapi setelah menjadi magnet mampu menyimpan sifat magnetiknya dalam jangka waktu yang lama. Ini namanya magnet keras. Jadi bahannya itu susah banget untuk dijadikan magnet, tetapi setelah jadi dia itu sifat kemagnetannya itu awet atau lama. Contohnya baja dan alkomak atau logam paduan besi. Yang kedua adalah magnet lunak. Ini bahan yang mudah dijadikan magnet, tetapi sifat magnetiknya mudah hilang. Jadi dia gampang banget untuk dijadikan magnet, tetapi setelah jadi magnet dia pun tidak awet, gampang hilang. Contohnya besi, kemudian ada metal atau logam paduan nikel. Jadi sekali lagi, bahan magnetik itu ada 2. Magnet keras tadi dengan ciri kalau dia dijadikan magnet itu susah prosesnya, tetapi setelah jadi dia punya jangka waktu yang lama, awet sifat kemagnetannya. Yang kedua adalah magnet lunak. Jadi bahannya itu ya gampang kalau dijadikan magnet,
Tetapi setelah dia berhasil menjadi magnet, sifat kemagnetannya itu sebentar. Nah, sekarang kita masuk sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnet? Ini ada punya dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jadi magnet itu selalu punya dua kutub, utara sama selatan. Kutub yang senama kalau didekatkan akan tolak menolak. Senama itu sejenis, misalnya utara sama utara, selatan sama selatan, ini akan cenderung tolak menolak. Kutub yang tidak senama bila didekatkan dia akan tarik menarik. Utara sama selatan dia akan tarik menarik. Ya, jadi yang tidak senama. Kemudian kutub-kutub magnet punya gaya tarik yang lebih besar daripada bagian tengahnya. Jadi kalau pada magnet batang itu bagian ujung itu punya gaya tarik yang lebih besar daripada bagian tengah, karena bagian ujung itu adalah bagian kutub. Kemudian terakhir adalah dalam keadaan bebas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Jadi ini adalah sifat-sifat dari magnet. Nah, kemudian kita masuk lagi mengenai teori kemagnetan. Di dalam teori kemagnetan itu yang pertama menyatakan bahwa magnet itu terdiri dari sejumlah magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Artinya di dalam benda magnet itu sebetulnya di dalamnya itu tersusun atas magnet-magnet kecil yang dinamakan sebagai magnet elementer. Ini ya, misalnya ini magnet, di dalamnya ini banyak sekali susunan magnet-magnet kecil. Yang kedua, magnet elementer besi mudah diarahkan, sedangkan magnet elementer baja sulit diarahkan. Hal ini mengakibatkan besi lebih mudah dijadikan magnet, sedangkan baja lebih sulit dijadikan magnet. Jadi karena sifatnya tadi, sifat elementernya tadi, si besi ini kalau dijadikan magnet gampang, tetapi dia juga punya sifat kalau sudah jadi magnet, itu sifatnya itu keawetannya itu tidak begitu lama. Nah, kemudian kalau baja ini kategori susah untuk dijadikan magnet, tetapi ketika dia berhasil menjadi magnet, maka dia awet, bahkan bisa menjadi kategori magnet permanen. Kemudian ada magnet elementer. Pada magnet ini tersusun rapi dan teratur sehingga magnet dapat menarik logam lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan pada magnet elementer pada logam yang tersusun tidak teratur tidak dapat menarik logam yang ada di dekatnya. Jadi kalau susunan magnet elementer pada benda magnetik itu susunannya rapi, maka dia bisa untuk menarik magnet. Tetapi kalau benda tadi susunan magnet elementernya itu sudah acak, tidak teratur lagi, maka dia kondisinya sudah tidak dapat untuk menarik magnet. Kenapa? Karena susunannya ini sudah rusak atau kacau. Sekarang kita masuk cara membuat magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu menggosok logam dengan magnet searah dan teratur. Jadi logamnya tadi digosokkan dengan magnet dengan searah dan teratur. Kemudian jenis kutub magnet di ujung gosokan selalu berlawanan dengan jenis kutub magnet yang menggosoknya. Yang kedua, mengalirkan arus listrik pada logam yang dililiti kawat. Jadi logamnya itu dililiti kawat dan dia dialiri arus listrik. Ini akan bisa menjadi magnet. Ini ya. Jenis kutub magnet dengan arus DC ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nanti kita akan bahas lagi. Yang ketiga adalah mendekatkan logam dengan magnet, atau istilahnya adalah induksi magnet. Jadi cara membuat magnet itu ada 3: menggosokkan logam, mengalirkan arus listrik, dan induksi yang ketiga, mendekatkan logam dengan magnet. Ini ya, ini adalah cara-cara membuat magnet. Nah, ini adalah gambarnya, ini adalah cara digosokkan. Logamnya tadi digosokkan dengan magnet searah ya. Kemudian ini dililiti kawat dan dialiri arus listrik
DC, ini adalah sumber arus listrik DC, baterai. Kemudian cara yang ketiga adalah induksi, logamnya tadi didekatkan. Ini. Nah, sekarang cara menghilangkan sifat magnet. Karena anak-anak, sifat magnet pada sebuah benda ini tentu saja akan hilang, ya. Biasanya hilang itu kalau susunan magnet elementer di dalamnya itu kacau atau tidak teratur. Nah, ini bagaimana cara menghilangkan sifat magnet? Ini yang pertama, magnet dipanaskan hingga berpijar. Kalau magnet itu dipanaskan, maka susunan magnet kecil-kecil yang di dalam benda tadi, magnet elementernya tadi, ini contohnya ya, seperti ini. Magnet elementernya ini kan jadi kacau karena panas, acak. Nah, sehingga dia sifat kemagnetannya menjadi hilang. Ini kalau susunan elementernya teratur, ini kalau susunan elementernya tidak teratur. Kemudian yang kedua, magnet tadi dipukul atau ditempa hingga bentuknya berubah. Jadi dia kebanting, kepukul, itu ditempa, itu susunan magnet elementernya bisa rusak juga. Yang ketiga, magnet ditempatkan pada kumparan yang dialiri arus listrik bolak-balik, arus AC. Ini juga bisa merusak susunan magnet elementer, karena magnet tadi kan pakai arus DC bukan AC. Ini 3 cara menghilangkan sifat magnet. Jadi dipanaskan, dipukul atau ditempa, sama dialiri dengan arus AC. Nah, bagaimana cara menyimpan magnet supaya magnet tadi tidak hilang sifat kemagnetannya? Yang pertama, sifat magnet batang secara berpasangan. Simpan magnet batang secara berpasangan dengan kutub-kutub tidak sejenis atau saling berseberangan. Jadi cara menyimpannya itu, kutubnya itu disimpan dengan berlawanan, ya. Kemudian jauhkan dari medan listrik, jangan dipanaskan. Ini adalah cara menyimpan magnet. Saya kira cukup sekian dulu anak-anak, semoga mengerti. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.